Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya cintai, yang saya sayangi, saya banggakan, Kalemdikpol, Polri, Komjen Pol, Dr. Andes Arief Sulistianto, MSI. Mari sama-sama kita berikan aplaus bagi ungkapan terima kasih kepada beliau. Didampingi juga wakilnya Bapak Irjen Pol Boy Rafli Amar, serta sahabat dunia akhirat saya, Waketum Forum Komunikasi Alumni ISQ, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna. Kita berikan aplaus atas kehadiran beliau. Serta yang saya hormati Bapak Gubernur Akpol, Irjen Pol Dr. Andes Fiandar, beserta Wagub Akpol, Brigjen Pol Dr. Andes Agus Salim, para pejabat utama Akpol, dan Yon Taruna tingkat 4, serta seluruh Adyana Yodaga yang saya cintai. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari saya di Menara 165 di lantai 24. Saya sengaja datang ke sini supaya ingat di puncak gedung ini adalah lambang spiritualitas ketuhanan. Mudah-mudahan spiritnya juga bisa mengalir ke sana. Terima kasih juga kepada Pak Nanan Soekarna, serta Gubernur Akpol yang saya cintai. Saya percaya tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Saya percaya tidak ada satupun debu terbang atas izinnya. Semua telah tertulis di catatan langit Lauh Mahfuz. Sehingga hari ini bukan kebetulan ada sebuah training yang diadakan di Akpol, di mana pelatihnya ada 2 lembaga. Pertama adalah ESQ Leadership Center, tapi trainer yang kedua yang lebih galak lagi, lebih hebat lagi adalah Universitas Corona atau Akademi COVID-19. Dua-duanya sama, tujuannya untuk melatih manusia. Pelatih terbesar adalah Tuhan, yaitu yang mengajarkan manusia tentang nilai-nilai tertinggi kehidupan, tentang misi kehidupan, tentang 3 pertanyaan besar, siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Lisan saya tidak mampu menjelaskan 3 pertanyaan itu. 20 tahun saya mengajar tidak lebih, hanya 1,7 juta orang, termasuk juga yang pernah ikut training, Pak Kalem, Pak Nanan, Pak Boy, dan semuanya, tidak banyak. Tetapi Tuhan menurunkan COVID-19, Tuhan menurunkan corona untuk mengajarkan tentang siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Betapa kita tidak berdaya, betapa kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pada setitik makhluk yang tidak nampak dan tidak terlihat, kita semua runtuh. Namun saya percaya apabila satu daun, pintu daun tertutup, daun pintu lainnya terbuka. Hari ini kita sedang training untuk mencoba mencari apa yang terbuka ketika pintu lain tertutup akibat corona. Betapa ruginya kita kalau kita tidak mampu mengambil hikmah besar di balik karunia Tuhan COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak bermaksud menghancurkan kita. Tuhan tidak bermaksud merusak kita. Tapi Dia ingin
supaya kita mampu mengeluarkan potensi terbaik kita, inovasi kita, seperti yang tadi diajarkan oleh Bapak Kalemdikpol kita, agar kita siap menghadapi perubahan, agar siap kita menghadapi tantangan. Dan juga tadi Pak Kalemdikpol juga mengatakan, agar kita bisa berikhtiar, agar kita mampu berinovasi di tengah suasana yang sangat kompleks. Training ini tujuannya adalah mengkompres perjalanan yang akan dilakukan oleh adik-adik semua setelah lulus dari Akpol ini, sehingga mampu mengambil intisarinya. Sehingga dengan intisari itu menjadi microchip yang akan ditanamkan. Istilah dari Pak Komjen Pol Purnawirawan Pak Nanan, itu adalah otak kecil atau hasil research ilmiah yang ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Dr. Michael Persinger dan juga oleh Profesor Dr. V.S. Ramachandran dan sahabat saya di Oxford, Profesor Dr. Danah Zohar dan Profesor Dr. Ian Marshall, di mana saya sudah bertemu dengan mereka 2 kali, mencari ilmu ini sampai masuk rumah sakit jiwa 2 kali, sakit-sakitan. Karena untuk mencari tentang 3 pertanyaan besar, siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Adik-adik dari Adhyana Yodaga, kalian sangat beruntung karena ada 2 jenderal di depan kita yang duduk di hadapan adik-adik. Cara terbaik untuk belajar adalah melihat yang sudah melakukan perjalanan. Cara terbaik belajar adalah mendengar siapa yang sudah sampai tujuan. Ibarat adik-adik akan naik ke puncak gunung. Untuk berada di puncak gunung ini, maka adik-adik harus tahu mana peta jalan supaya kita sampai di puncak gunung. Ada orang yang mencoba naik puncak gunung melalui jalur sendiri. Kita mendengar berita bagaimana seorang mahasiswa mencoba membuat jalan sendiri, naik ke Gunung Pangrango atau naik Gunung Gede di Jawa Barat. Dan akhirnya mati, masuk jurang, ditemukan sudah menjadi mayat. Akibatnya mencoba membuat jalan sendiri. Begitu juga adik-adik. Tentu adik-adik juga bercita-cita ingin menjadi jenderal. Ingin seperti Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarno yang pernah menjadi Wakapolri. Adik-adik juga tentu ingin menjadi seperti Kalemdikpol, bintang 3. Yang tidak mudah dan tidak semuanya. Ingin seperti Pak Boy Rafli Amar, bintang 2. Untuk mencapai bintang tersebut, tentu ada perjalanan peta yang harus kita ketahui. Supaya kita tidak masuk jurang. Supaya kita tidak salah langkah. Supaya kita mencapai tujuan. Sesungguhnya Pak Arief, Pak Nanan, Pak Boy, Pak Arief, Pak Nanan, Pak Boy adalah orang yang tepat untuk menjelaskan hal ini. Tetapi saya mendapat kehormatan untuk membantu menjelaskan bagaimana perjalanan Pak Arief, bagaimana perjalanan Pak Nanan. Dan bukan kebetulan. Saya yakin dan percaya ini semua rancangan dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar. Sehingga taruna ini disebut dengan Adhyana Yodaga. Tepuk tangan dulu untuk Adhyana Yodaga. Adhyana Yodaga artinya moral yang baik dan pribadi yang berani. Silahkan adik-adik lihat ke depan.
lihat wajahnya Pak Kalemdikpol, gurumu itu. Lihat wajahnya Pak Nanan Soekarno, teladanmu itu. Adiana Yodaga, moral yang baik dan pribadi yang berani, itu nampak di kedua wajah Jenderal Bintang 3 kita. Adiana bukan sekedar kata-kata, tapi tercermin pada wajah Pak Kalemdikpol ini. Minta maaf Pak Kalem, saya bukan ingin memuji. Mohon maaf Pak Nanan, saya bukan ingin memuji, tapi saya ingin adik-adik kita melihat bukti nyata. Moral yang baik itulah yang membuat Pak Arief menjadi Jenderal Bintang 3. Adiana yang membuat dia menjadi Jenderal Bintang 3. Yodaga yang membuat Pak Nanan menjadi Bintang 3. Sehingga apabila Anda melakukan dua kata, Adiana Yodaga, insya Allah adik-adik kelak di antara adik-adik akan ada yang menjadi bintang 4. Tepuk tangan untuk adik-adik Adiana Yodaga. Sehingga saya percaya bahwa ketika pikiran kita baik, kebaikan yang datang. Pikiran buruk, keburukan yang datang. Hari ini entah bagaimana tiba-tiba acara ini terjadi. Saya percaya, dan bukan kebetulan, tiba-tiba Pak Nanan yang harusnya ada di sini, memilih untuk datang ke sana. Duduk bersampingan bersama dengan Pak Arief untuk menjelaskan dua kata. Adiana Yodaga. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk menjelaskan peta perjalanan mereka berdua yang harus adik-adik pahami. Karena setelah ini adik-adik akan berjalan 23 tahun atau mungkin 25 tahun ke depan. Artinya adik-adik mungkin akan menjadi Kapolri, Wakapolri, Kapolda di tahun 2045. Kalau kita tidak tahu petanya, kita tidak akan pernah sampai puncak gunung itu. Saya akan berikan sebuah matriks, sebuah gambar yang mudah-mudahan bisa segera dipahami meskipun saya bicara hanya sebentar, karena sebentar lagi Coach Iman, dia black belt, trainer ASQ, trainer ASQ sabuk hitam, artinya trainer yang tertinggi di ASQ yang datang ke sana, menempuh perjalanan, menembus airport, naik pesawat terbang, menanggung segala resiko demi tugas untuk membantu Polri, agar melahirkan Polri yang sesuai dengan harapan, yaitu Polri yang punya integritas, bermoral, dan profesional. Mari kita lihat gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini, mudah-mudahan Coach Iman sudah memunculkan di slide. Kita melihat gambar ini, kita ingin supaya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kalemdikpol, supaya kita memiliki agility atau ajak, mental yang kokoh, siap menghadapi perubahan, siap menghadapi tantangan, punya integritas, punya moralitas, intinya punya Adiana Yodaga. Matriks ini saya persembahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud Adiana Yodaga dalam kacamata ASQ. Supaya harapan agar kita siap menghadapi perubahan, agar tetap mampu berikhtiar, agar kita mampu berinovasi, agar lahir jenderal-jenderal berhati emas di tahun 2045 kelak ke depan. Agar kita mampu menjadi pemenang dan tetap waras di tengah kegilaan dan tetap lurus di tengah jalan yang bengkok. Perhatikan baik-baik adik-adik tersayang, karena nanti saya, Kang Nanan, Pak Arief tidak bisa menemanimu hingga tahun 2030. Tidak bisa menemanimu hingga tahun 2045. Jangankan Pak Arief, jangankan Pak Nanan,
Jangankan Gubernur Akpol, orang tuamu pun tidak akan menemanimu untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh 23 tahun ke depan sebagai seorang anggota Polri yang penuh tantangan, penuh cobaan, penuh permasalahan, penuh ujian. Ujian yang sangat berat, cobaan, godaan, semuanya akan datang begitu hari pertama ditugaskan. Kalau kita tidak mampu menangani ini, bukannya mustahil kita akan masuk ke dalam jurang kenistaan. Dan itu tentu saja akan meneteskan air mata Gubernur Akpol. Dan itu tentu saja akan menangis Pak Arief apabila mendengar Anda mengalami itu. Pak Nanan pun mungkin akan sedih apabila itu terjadi. Karena itu izinkanlah kami orang-orang yang lebih senior dari Anda, yang telah mengalami perjalanan untuk menjelaskan hal ini dan dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik gambar ini. Ini menentukan apakah Anda sanggup akan menjadi jenderal atau tidak. Gambar ini akan menjelaskan apakah Anda akan sanggup menjadi Kapolda atau Kapolri atau tidak. Dan apabila Anda menjadi jenderal, kelak Anda akan jadi jenderal yang sangat baik. Jenderal Adyana Yodaga. Ini yang membuat kita tetap waras di tengah kegilaan. Dan kita tidak stres ketika kehilangan harta, kehilangan keluarga, atau kehilangan jabatan. Dimutasi ke sana dan ke sini. Diuji dengan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan. Pelajari grafik ini. Mudah-mudahan satu slide ini akan bisa menjawab. Saya coba membuat slide ini setelah 20 tahun, 1,7 juta alumni yang saya ajar, 10.000 angkatan. Satu slide ini mudah-mudahan bisa menjelaskan mengapa orang tidak punya Adyana Yodaga, mengapa dia tidak punya moral yang baik, mengapa dia tidak punya pribadi yang berani seperti Adyana Yodaga. Kebanyakan kita, mari kita lihat slide, menjadi anggota Polri atau bekerja karena kita ingin nomor satu, kepastian. Kepastian, karena begitu menjadi anggota Polri, kita dapat kepastian gaji, kepastian pangkat, kepastian beras, kepastian kesehatan, asuransi. Kalau kita datang, orientasinya nomor satu, percaya, Anda tidak akan kemana-mana. Mengapa? Karena ketika kepastian jabatannya hilang, Anda akan kehilangan kewarasan. Kalau kepastian kesehatan hilang, Anda pun akan kehilangan logika. Level 1 bukanlah Adyana Yodaga. Karena level 1 hanyalah orang-orang yang masuk menjadi anggota Polri demi hanya mencari kepastian, niscaya dia akan menjadi beban Polri. Yang kedua adalah tantangan. Tentu saja Tuhan Maha Penyayang, kita diberikan kepastian, syukuri itu. Di antara ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang ingin jadi anggota Polri, adik-adik diterima, bersyukurlah yang banyak kepada Tuhan. Sesungguhnya apabila kita cek diri kita sungguh-sungguh, kelakuan kita yang tidak diketahui oleh pengayom, pembimbing, sesungguhnya kita tidak merasa pantas, tetapi Tuhan menyembunyikan aib-aib kita. Lalu setelah itu adik-adik akan mencari tantangan, adik-adik akan gelisah mencari pangkat dan kedudukan. Begitu lulus dari Akpol, adik-adik akan mencari posisi apa lagi. Tapi percaya, meskipun adik-adik nanti sudah naik lagi posisi jabatan, misalnya nanti suatu saat sudah jadi AKBP, pasti gelisah ingin menjadi kombes. Kombes gelisah ingin menjadi brigjen. Brigjen gelisah ingin menjadi irjen pol, dan seterusnya. Adik-adik, pelajari nomor 1, nomor 2. Nomor 1 membuat adik-adik gila harta. Nomor 2 akan membuat adik-adik gila pangkat dan gila jabatan.
kehilangan kewarasan. Training 2 hari ini adalah menemukan kewarasan sebelum datang kegilaan. Setelah itu, kita akan mengejar eksistensi diri. Kita ingin melihat bintang di pundak kita. Kita ingin memegang tongkat komando di hadapan anak buah kita. Kita ingin punya mobil baru, handphone baru, rumah baru. Tetapi ketika kehilangan pangkat jabatan, nomor 3, eksistensi diri, gila tingkat 3. Kewarasan kita hilang lagi. Adik-adik, bayangkan kalau kita jadi anggota Polri, orientasinya nomor 1, hanya mencari kepastian. Orientasinya kedua, hanya ingin mencari tantangan. Orientasinya nomor 3, hanya untuk eksis pulang kampung, menunjukkan kepada keluarga bahwa kita menjadi seorang perwira, yang punya motor, yang punya mobil, handphonenya baru. Maka niscaya tidak akan lahir Adiana Yodaga. Tidak akan lahir orang-orang yang seperti Pak Arief dan Pak Nanan Soekarna. Setelah itu, adik-adik akan mencoba mencari nomor 4. Gelisah lagi. Seandainya adik-adik sudah dapat kepastian, gelisah, ingin cari tantangan. Adik-adik masih ingat dulu, cita-citanya mau masuk Akpol, begitu masuk Akpol, bahagia. Setelah sekian lama, stres. Bahagianya nanti kalau lulus jadi Akpol, kemudian dilantik oleh presiden. Kemudian jadi tantangan, nanti dipindahkan, dapat tugas, stres lagi, mencari eksistensi diri. Lalu adik-adik mulai stres lagi mencari nomor 4, cinta. Ingin diakui, lalu ingin mencari pacar. Dan akibatnya, seperti yang kemarin terjadi itu. Ya saya tidak maulah cerita yang menjadi hoax dan berita di mana-mana. Akibat godaan-godaan cinta, wanita, tahta, itu semuanya adanya di 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena itu, adik-adik, setelah itu adik-adik akan didorong lagi pada energi yang kelima, yaitu berkembang. Adik-adik ingin terus berkembang, berkontribusi. Ini adalah langkah yang apabila kita terus kejar ini, adik-adik tidak akan kemana-mana. Adik-adik mau hidupnya bahagia? Tolong jawab. Adik-adik mau hidupnya tentram? Adik-adik mau hidupnya tenang? Adik-adik mau seperti yang tadi diajarkan dan diharapkan oleh Pak Kalemdikpol, Pak Arief? Yaitu siap menghadapi perubahan? Siap berinovasi? Tolong jawab. Siap punya integritas? Siap jadi Adiana Yodaga? Adik-adik harus berangkat dari atas. The Grand Why. Alasan mengapa kita menjadi anggota Polri. Sebagai bayangkara yang ingin memberi kontribusi. Sebagai anggota Polri, di mana hidupnya telah dipilih dan terpilih oleh Tuhan. Bukan dipilih oleh Akpol. Bukan dipilih semata oleh negara, tapi dipilih oleh Tuhan. Temukan itu, training 2 hari ini, adik-adik harus mampu menemukan Grand Why, alasan terbesar. Teman saya banyak sekali jenderal-jenderal, bintang 1, 2, 3, sampai ada yang bintang 4. Dia datang kepada saya, Pak Ari, setelah saya pensiun, baru saya sadar yang nomor 7 ini, Pak Ari, kenapa diberitahu sekarang? Tapi itu lambat, saya sudah pensiun. Hari ini adik-adik beruntung. Entah kenapa Pak Arief Sulistianto bersama Pak Nanan berusaha untuk memberikan ilmu ini. Supaya adik-adik hatinya sudah jenderal sebelum jenderal. Otaknya sudah jenderal sebelum jenderal. Derajatnya harus sudah jenderal sebelum jenderal. Yaitu jenderal yang memiliki jiwa Adiana Yodaga. Adik-adik, 2 hari ini adik-adik harus menemukan yang nomor 7, meaning, arti kehidupan tertinggi sebagai hamba Tuhan. Purpose, apa tujuan sejati kita. Adik-adik harus berangkat dari atas setelah 2 hari training ini. Adik-adik tidak boleh berangkat dari bawah.
Saya korban karena tidak ada orang dulu mengajarkan ini. Saya juga dulu aparat sipil negara. 7 tahun saya menjadi aparat sipil negara, pegawai negeri, yang mendapatkan gaji dan beras. Di tahun ke-7, saya mengundurkan diri, saya kecewa karena gajinya sedikit. Mengapa? Karena saya tidak ada ilmu ini. Adik-adik harus berterima kasih kepada Pak Kalemdikpol. Entah dari mana beliau punya kekuatan memaksakan ini kepada adik-adik. Adik-adik harus mendoakan Pak Arief Sulistianto. Adik-adik harus mendoakan Pak Nanan Soekarna. Karena dia berusaha untuk memberikan jawaban sebelum adik-adik melakukan perjalanan jauh. Berikan aplaus kepada Pak Nanan dan juga Pak Arief. Adik-adik, tujuan training ini, 2 hari ini adalah adik-adik harus mampu menemukan yang nomor 7. Bisa adik-adik siap? Setelah itu, kita berangkat dari atas, tidak dari bawah. Banyak sekali orang berangkat dari bawah, meraih, naik nomor 1, 2, 3. Dari kepastian, dari tantangan, nomor 3 eksistensi, dicopot jabatan, mundur lagi, frustrasi lagi. Naik lagi ke atas, nomor 5, ditinggal oleh istri, dimarahi oleh keluarga, dijauhkan, mundur lagi. Apakah bisa bertugas sebagai anggota Polri kalau kita hidupnya di level 1, 2, 3, dan 4? Adik-adik, Tribrata ada di level 7. Tribrata ada di level tertinggi, karena itu diletakkan di topi di sini. Meskipun saya bukan anggota Polri, tetapi teman saya semuanya orang Polri. Karena saya punya keyakinan, apabila Polri bisa berubah, Indonesia berubah. Indonesia emas akan menjadi kenyataan. Berikan aplaus untuk para pembina pengayom kita di Akpol ini. Tepuk tangan semuanya. Karena itu adik-adik, setelah training ini usai, 2 hari lagi, adik-adik harus dapat arti tujuan. Arti kehidupan, tujuan. Setelah itu adik-adik berilah kontribusi sebagai pengayom, sebagai pelindung masyarakat. Turun, berkontribusi dari gunung, turun ke bawah. Sekarang saya tanya adik-adik, lebih mudah mana? Naik dari bawah, naik ke atas, atau dari atas turun ke bawah? Tolong jawab adik-adik. Ya, betul. Dari atas turun ke bawah. Tapi kebanyakan untuk menjadi jenderal, rata-rata mereka berangkat dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas, boro-boro mau jadi jenderal. Seandainya jenderal pun hatinya resah gundah gulana. Coba ajak ngomong suatu saat Pak Arief Sulistianto, ajak bicara. Dengarkan. Lalu Pak Nanan, pasti mereka akan bicara nomor 6. Percaya. Saya sudah pancing-pancing beliau sambil minum kopi. Ya, Pak Arief itu jago bikin kopi, saya pancing. Selalu ngomongnya nomor 6. Selalu ngomongnya nomor 7. Makanya beliau jadi bintang 3. Tetapi kalau saya lihat polisi-polisi yang rendah, yang tidak bisa berprestasi, bicaranya pasti nomor 1. Kepastian, jabatan. Hari ini tidak, sudah cukup. Hari ini kita akan mudah-mudahan ini menjadi kelas terbaik Adiana Yodaka, kelas terbaik Polri. Kita temukan arti tujuan kehidupan 2 hari ini. Tidak perlu 23 tahun setelah jadi jenderal baru sadar. Tidak perlu 23 tahun perjalanan yang sangat melelahkan. 2 hari ini kompresi, dan kompresinya dibantu oleh Tuan Guru COVID-19 dan Master Training Corona. Supaya kita menemukan nomor 7. Nomor 7 itu akan didapatkan kalau kita sudah kehilangan nomor 1, hilang kepastian. Eksistensi diri hilang, cinta hilang. Pasti akan ketemu nomor 6 dan 7. Tetapi tidak perlu kita lalui kehidupan yang pahit. Kita temukan manisnya hari ini, yaitu meaning, arti kehidupan, makna menjadi seorang anggota Polri. Setelah itu lulus dari sini, Anda akan bertugas mungkin jadi Kapolsek atau di mana. Anda mulai memberi kontribusi kepada masyarakat. Rasakan indahnya memberi. Jangan khawatir tentang jabatan pangkat. Anda akan berkembang sendiri di nomor 5. Jangan khawatir mencari pengakuan. Pengakuan datang sendiri kepada orang yang tulus, nomor 4.
Jodoh juga demikian. Jodoh yang baik datang, nggak usah dikejar-kejar. Eksistensi diri, nggak perlu pameran pangkat, jabatan, dan sebagainya. Eksis sendiri. Eksistensi kita bukan mobil kita, bukan handphone kita, bukan rumah kita. Eksistensi diri kita karena Adiyana Yodaga, Tribrata, Catur Prasetya, itulah eksistensi diri kita. Tetapi kegilaan sekarang, eksistensi diri kita adalah eksistensi duniawi. Polisi adalah panggilan ilahi. Wakil Tuhan di muka bumi. Jangan takut eksistensi diri. Anda eksistensi diri dengan harga diri. Adiyana Yodaga. Tantangan Anda akan hadapi. Ini yang dikatakan tadi oleh Pak Arief Sulistianto, yaitu menghadapi tantangan perubahan di nomor 2. Seandainya kepastian nomor 1 hilang, tidak apa-apa. Asalkan nomor 7 tetap kita miliki. Maka niscaya kontribusi akan lahir polisi-polisi yang sangat dibanggakan oleh bangsa dan negara. Nanti kalau kamu sudah jadi jenderal, kamu jangan pernah lupa mendoakan gurumu. Karena tanpa izin dari Pak Arief Sulistianto, dorongan dari Pak Nanan dan Pak Gubernur Akpol, ilmu ini tidak turun. Doakan, kalau kamu nanti sudah jadi orang besar, kalau mereka sudah meninggal dunia, doakan mereka, janji. Supaya kamu dapat keberkahan. Kamu dapat karunia rahmat karena mencintai guru. Doakan, supaya mereka panjang umur, sehat walafiat. Itu dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat. Dan selamat melaksanakan training. Semoga karunia rahmat dari ilahi tercurahkan. Maaf apabila ada kekurangan, maaf apabila ada kelebihan. Selamat melakukan perjalanan, dan Coach Iman yang nanti akan membimbing secara detail. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Nanan, terima kasih Pak Gubernur Akpol, dan terima kasih juga kepada Pak Boy Rafli Amar. Selamat berjuang. Salam Adiyana Yodaga. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera.